Hai Tribuners, welcome back with me Yuni Gabella yang akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam topik menarik dengan tokoh inspiratif. Dan kali ini langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3. Sudah hadir bersama dengan Bella ada Ibu Hajah Sulastri SKM selaku Wakil Ketua 1 Pimpinan Daerah Aisyah Kota Semarang. Ini dalam program Wanita Hebat juga. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pimpinan Daerah Aisyah Kota Semarang, alhamdulillah dalam keadaan sehat, alhamdulillah dalam keadaan selalu ingin berjuang untuk umat. Oke, luar biasa. Pastinya sehat ya Bu ya. Amin. Ya. Oke. Dan pastinya Tribuners, for your information, kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster. That's mean dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitupun juga dengan Bu Lastri ya Bu ya. Sudah booster. Oke, alright Bu, ini kita akan bahas terkait komunitas Aisyah sendiri, yang mana ini merupakan gerakan perempuan Muhammadiyah, benar ya Bu ya? Dan kita akan bahas terkait peran sertanya dalam perlindungan perempuan, kemudian perlindungan juga terhadap anak. Ini terkait beberapa kasus yang santer terdengar, itu ada santriwati yang mengalami hal yang tidak terpuji gitu. Bagaimana kemudian peran dari Aisyah sendiri menanggapi hal ini? Oke Bu, sebelum kita bahas itu semua, sebenarnya siapa sih yang menginisiasi terbentuknya komunitas Aisyah ini dalam hal ini di Kota Semarang? Silakan Bu. Terima kasih. Pada mulanya Aisyah itu didirikan pada tahun bulan Mei tahun 1917 oleh Nyai Walidah. Itu tingkat pusat. Waktu itu berdirinya di Yogyakarta. Setelah lahirnya Muhammadiyah tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian pada tahun kurang lebih tahun 50 itu ibu-ibu kami senior kami itu mempunyai inisiasi untuk memperjuangkan umat untuk menyelamatkan bangsa, yaitu dalam hal kecerdasan bangsa, kemudian dalam mental, kemudian spiritual yang baik, kemudian dalam hal memperjuangkan kesehatan. Ini menginisiasi mendirikan Aisyah. Waktu itu sejarahnya itu kami kenal semua waktu itu kebetulan Ibu Mangku Pranoto, Ibu Tajudin, Ibu Sumarso, kemudian Ibu Imam Kuntoro. Itu waktu beliau sudah meninggalkan kami semua, memang sudah yuswa. Kebetulan kami sering berinteraksi, jadi waktu itu beliau sudah senior, kami masih muda, ya. Jadi kami ikut bergabung di Aisyah itu kira-kira mulai tahun 80-an sekian. Oke. Jadi, saya belum lahir tuh Bu ya. Maka dari itu saya kenal beliau semua, yang pendiri itu. Pada saat itu Ibu usia berapa Bu? Saya usianya 30-an lah gitu. Oke, masih dewasa muda lah ya. Iya. Jadi bisa dibilang regenerasi yang dilakukan Aisyah ini juga cukup masif ya, cukup kuat juga ya Bu? Cukup kuat, insya Allah. Oke. Bu, kemudian ini kan pada hakikatnya wanita itu mempunyai kewajiban yang sama dengan pria dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, kemudian bernegara juga untuk nantinya ini bisa berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. Nah, lantas kegiatan nyata apa sih yang sudah dilakukan atau mungkin akan dilakukan oleh komunitas Aisyah terkait hal ini mendukung pemerintah? Terima kasih. Jadi kami ini di Aisyah merasa terpanggil untuk care. Oke, peduli ya Bu ya. Peduli kepada penduduk dari mulai belum lahir sampai wafat. Jadi kami mendirikan klinik, di mana klinik itu juga membina ibu hamil. Di samping mendirikan klinik juga mengadakan penyuluhan karena Aisyah ini cabangnya sampai ke kelurahan. Jadi ada ujung tombak di kelurahan, maka dari itu kita bisa mengadakan penyuluhan sampai ke tingkat kelurahan. Ini dalam rangka peran aktif dari kami. Kemudian di samping itu kita juga mempersiapkan anak-anak bangsa, mulai tadi ibu hamil sampai ke melahirkan, kemudian kita mempunyai tugas menyiapkan anak bangsa, kita mempunyai taman kanak-kanak yang kita namakan Aisyah Bustanul Atfal. Ini tingkat nasional, alhamdulillah
TK Aba ini untuk di Semarang muridnya terbanyak karena TK-nya terbanyak di Kota Semarang, kurang lebih ada 60 TK. Wow. Belum ada kelompok bermain. Oke, ada KB-nya juga ya, Bu Ya, ya. jadi sudah mendampingi anak-anak itu, kemudian juga kita mendampingi dalam hal kesehatan. Dalam kesehatan ini kita mendampingi ada gizi buruk, Stunting juga. stunting. Jadi stunting era sekarang. Sebelum itu ada gizi buruk. Gizi buruk, oke baik. Jadi ada gizi buruk berapa di Kota Semarang, kita ambil peran di sini. Supaya kader kita mendampingi gizi buruk sampai anak tersebut tidak menjadi gizi buruk lagi. Jadi gizi yang baik. Sehat ya, Bu Sehat. ya. Kemudian sekarang stunting. Yaps. Jadi di samping kita menyiapkan kader-kader stunting, juga kita berperan aktif supaya anak ini standar stuntingnya bisa terentasi. Siap. Ini Supaya menjadi anak yang tumbuhnya ini maksimal ya, Bu, dan sehat. optimal. Karena stunting ini yang dikhawatirkan adalah pertumbuhan otaknya ini Pola pikirnya terbelakang. Jadi ini memang itu tugas kewajiban kami untuk menyelamatkan mereka. Oke, luar biasa Bu. Ini masih bicara pastinya dengan ekonomi begitu ya Bu. Untuk pembangunan ekonomi sendiri, kalau kita lihat ini belum, Mbak. Gimana? Jadi kita juga menangani TBC, Mbak. Oh, TBC juga. Pengelolaan TBC itu kita rawat kita itu sampai ke penderita itu sembuh. Kita punya kader menyebar di Kota Semarang untuk mendampingi penderita TBC. Karena TBC ini sebetulnya tahun 35 harusnya sudah tereliminasi. Karena di Indonesia kan sekarang masih banyak rumah-rumah kumuh di mana penularan TBC ini kan sangat masif ya. Masif. Jadi sangat masif, sangat kuat. Ya, jadi kita berkewajiban mendampingi untuk itu. Jadi tidak hanya ada di kesehatan, ibu hamil sampai melahirkan itu, sampai ke TBC kami tangani. Oke, baik. Bu, berarti bisa dibilang juga ini ya, Aisyah mendukung salah satu fokus pemerintah juga, yaitu percepatan pemulihan ekonomi, benar? Betul. Dengan beberapa program yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian untuk fokus utamanya Aisyah sendiri ini tujuannya kemana, Bu? Fokus utamanya? Fokus utama sebetulnya tadinya kan kita berbuat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan kalau berbuat mungkar itu kita berantas lah istilahnya dengan cara pendampingan, penyuluhan dan sebagainya, seperti kayak ada kita mendengar santri yang sampai ada pelecehan seksual dan sebagainya. Ini kita juga punya lembaga hukumnya. Oh, baik. Ada lembaga hukumnya. Jadi kalau misalnya di rumah tangga itu ada masalah KDRT dan sebagainya, kita juga insya Allah menangani. Kami punya lembaga itu. Terus dalam hal ekonomi, meningkatkan ekonomi kita, Aisyah membentuk koperasi. Kita membentuk koperasi. Kemudian kita kerjasama dengan Lazismu. Ada Lazismu, yaitu yang sedekah dikumpulkan di situ. Nanti yang memerlukan modal kerja, kita bantu dari Lazismu. Oke, baik. Ya. Kemudian Bu, luar biasa juga ya yang dilakukan Dasmin, berarti bisa dibilang bakti sosial atau sisi sosial dari Aisyah sendiri ini juga sangat luar biasa dipraktekkan di lapangannya sendiri, Bu. Kemudian ini kan selain pastinya beberapa program yang Ibu sebutkan tadi, kemudian fokus utama atau tujuan utamanya, ini nampaknya kalau dilihat direntet dari sejarahnya dahulu, ini sempat bela riset juga, ini ada salah satu majalah organisasi yang bernama Suara Aisyah, benar Bu? Betul. Itu bisa dijelaskan nggak sih? Suara Aisyah itu adalah memuat kegiatan-kegiatan Aisyah di seluruh Indonesia. Jadi tapi tidak berbarengan lah, bergantian. Tidak serentak. Ya. Jadi mana yang topik-topik penting, ini akan kita muat di Suara Aisyah dan kita anggota Aisyah wajib untuk membacanya. Wajib. Karena, ya Bu? Iya wajib. Jadi maka dari itu Suara Aisyah akan kita sebarkan sampai ke ranting. Sampai yang paling bawah gitu ya. Iya. Ini berarti tahun 1926, benar? Tahun 1926 itu adalah Kongres Wanita. Kongres wanitanya? Iya. Itu yang
diinisiasi oleh Nyai Walidah. Oh, yang Ibu sebutkan tadi di awal ya. Gitu, ya. Oke Bu, kemudian bicara terkait hasil karya, begitupun juga dengan sinergi atau pengurus secara internal di dalamnya Aisyah sendiri. Ini pastinya Aisyah pun juga bergabung dengan GUW, Gabungan Organisasi Wanita di Kota Semarang. Lantas bagaimana Bu dari GUW sendiri yang mungkin bisa didapatkan dari Aisyah, yang bisa didapatkan oleh Aisyah dari GUW, itu apa aja? Jadi begini, GUW ini adalah gabungan organisasi wanita di Kota Semarang. Semua organisasi sosial itu digabungkan di GUW, di mana GUW ini akan menjembatani antara organisasi sosial ini ke pemerintah kota. Contohnya misalnya kita mengajukan program ke GUW, nanti GUW akan mengajukan ke pemerintah kota. Nah, nanti ada bantuan-bantuan dari pemerintah kota untuk masing-masing organisasi sosial tersebut. Berarti ini ya Bu, banyak benefit yang didapatkan selama bergabung di GUW, bisa dibilang seperti itu? Ada. Oke. Ada, ya. Salah satunya? Salah satunya ini keterampilan ibu-ibu. Keterampilan ibu-ibu. Jadi bisa GUW dijelaskan? itu banyak inisiasi mengundang untuk keterampilan ibu-ibu di mana untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Baik. Misalnya batik, kemudian nyongket, kemudian buat tas yang keterampilan ibu-ibu itu termasuk salah satunya seperti itu. Ya. Pastinya membantu juga ini ya kegiatan ibu di luar, mungkin jadi ibu rumah tangga atau bahkan ada juga wanita karir, pengusaha dan semacamnya ikut berorganisasi di dalamnya. Itu kemudian hal-hal positif ya Bu, lebih ke situ ya Bu yang didapatkan. Kan di situ ada IWAPI. Iya, ada IWAPI juga. Ya, ada Rias Manten. Nah ya di situ dari masing-masing yang punya ilmu ini akan menyebarkan ke organisasi yang lain. Pastinya banyak relasi di dalamnya. Betul ya Bu. sekali. Ya, Oke, luar biasa. Ini kalau dibilang relasi, pastinya di dalam Aisyahnya sendiri ini sudah berapa jumlah anggota di dalamnya di Kota Semarang? Kurang 6.000. Kalau di Kota Semarang 3.000. Kurang lebih 3.000. 3.000-an ya Bu, baik. Itu cukup banyak juga, nggak cukup sih, itu banyak sekali sih 3.000. Itu tapi masih kalah sama muslimat itu. Oh, oke. Kita akui. It's okay. Nah, tapi semuanya pastinya sama-sama ini ya, bermanfaat. Kemudian tujuannya tadi untuk sosial juga ya, kita Bu. sinergi. Sinergi ya. Oke, kolaborasi bersama-sama para wanita luar biasa yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya. Alright. Bu, kemudian tempatnya sendiri atau lokasi mungkin kantor sekretariatnya sendiri GUW itu di mana? Aisyah. Di Wonodri Baru. Wonodri Baru, nomor? Di Kompleks Masjid At-Taqwa, di Jalan Wonodri Baru di Rumani. Oke. Iya. Itu mencakup 3.000 itu, Bu? Oh enggak, kan administratifnya. Administratifnya tapi saja kan ya. Kita punya cabang, di mana? Ranting, semua kecamatan 16 cabang, kita punya cabang di sana Aisyah. Maka dari itu banyak kegiatan-kegiatan yang kita sebarkan melalui cabang. Nanti dari cabang ke Ranting. Dan ini kita punya kewajiban setiap bulan itu kita harus ada seperti meeting. Jadi rapat periodik. Ada rapat periodik daerah, rapat periodik cabang, dan rapat periodik di Ranting. Semacam yang akan menyebarkan isu-isu yang ada. Jadi semacam raker dan juga evaluasi begitu ya, Bu? Bisa dibilang begitu? Kemudian kegiatannya biasanya dilaksanakan di mana? Kalau tadi kan di Wonodri itu sekretariatnya. Kemudian kegiatan rutinnya, Bu? Kegiatan rutin kalau rapat pimpinan di Wonodri. Tapi kalau ada kegiatan yang harus di lokasi, kita langsung ke lokasi. Misalnya pemberantasan TB, kita punya sasaran di Kelurahan Tanjung Mas. Kita mengadakan di sana. Ya, kemudian stunting, di Bandar Harjo, kita mengadakan di sana. Dan kita juga kolaborasi dengan perguruan tinggi, karena perguruan tinggi yang punya pakar-pakarnya. Para ahlinya ya Bu ya. Alright. Suka dukanya apa sih Bu selama ada di komunitas Aisyah ini? Suka dukanya banyak sukanya. Banyak sukanya ya. Iya, karena pertama kita bisa berjuang untuk kemaslahatan umat. Kemudian kedua kita bisa banyak ilmu yang kita dapat di situ. Apalagi Aisyah sebagai mitra pemerintah, di mana kalau ada isu baru pemerintah pasti akan memberikan infonya. Ini yang kami sangat bermanfaat.
Ya, kemudian di samping itu ya itulah mengajak amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kemudian mencerdaskan bangsa, kemudian menyehatkan umat, kemudian memelihara anak-anak yang duafa dan yatim. Kami punya Aisyah sendiri punya panti asuhan putri 2. Dan kita punya panti lansia. Kemudian kami juga melayani perawatan jenazah. Dari mulai merawat jenazah sampai ke makam. Anggotanya hampir 10.000 yang sudah terdaftar yang akan dirawat. Jadi itu kan seperti saya jadi anggota Husnul Khotimah, saya nanti membayar iuran bulanan. Nanti kalau sewaktu-waktu mau dirawat tinggal call. Kita layani on call 24 jam. Sudah tidak ditarik apapun, kita rawat sampai ke kubur. Nah, kita menyediakan kubur, kalau yang mau menggunakan kubur kami bisa nanti membayar, saya kurang apal harganya. Tapi kalau mau dikubur di luar bisa, kita sudah punya ambulan ada 3. Karena sering bersama-sama, jadi kita kalau ambulan dulu 1 kewalahan. Ya, ini sering sudah sehari itu bersamaan sampai ada jenazah yang kita rawat lebih dari 3 segala. Karena banyak anggotanya. Ini ya, maka dari itu tadi saya ceritakan mulai dari hamil sampai ke liang lahat ini program kita itu sampai anak-anak. Awal dan akhir ya Bu ya. Ada lansia kami. Ada panti lansia di Gunung Pati. Baik Bu, kemudian menilik ke belakang yang tadi Ibu sebutkan terkait ada juga isu-isu atau kabar-kabar terbaru gitu. Kalau kita lihat sekarang ini kan maaf kata ada banyak pesantren atau tempat-tempat korbannya santriwati-santriwati, sorry yang mengalami hal yang tidak terpuji alias pencabulan begitu ya. Ini tanggapan dari Aisyah sendiri menanggapi hal ini bagaimana Ibu? Masya Allah ya, jadi ini sangat tidak terpuji. Apalagi kok yang mencabuli nun sewu, mohon maaf, kok malah kiainya sendiri. Itu dia. Ini yang sangat tidak terpuji. Insya Allah kami kan juga ngurusi anak yatim ya, yang ada asrama di situ. Jadi pasti harus ada sekat. Pembatasnya. Pembatas supaya pergaulan antara santri ini kan ya sama saja santri anak-anak sama yang pengasuh laki-laki. Maka dari itu yang namanya pengasuh itu berpasangan suami istri supaya sekat-sekat itu ada. Jadi insya Allah untuk selama ini insya Allah kami jaga. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Semoga nggak ada ya Bu. Amin. Karena ada satu kabar juga terakhir kemarin di beberapa daerah dan itu pun di lingkup Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya macamnya. Itu kemarin. Juga itu wow. Sampai ada kamar tersendiri yang ada fingerprintnya. Waduh itu ngeri banget sih Bu ya. Kemudian kedepannya gimana Bu untuk mengantisipasi hal itu? Jadi begini ya. Kadang santriwati itu sangat takut dengan kiainya. Saking takutnya mungkin. Saking takutnya ya pasang badan apa ya mungkin ya. Lah ini yang perlu kami perhatikan bahwa santri itu kalau mau berangkat itu orang tua harus sudah bekali betul-betul. Karena bekal orang tua kan pasti akan diingat sama anak ya. Tapi supaya nanti kamu kalau di pesantren kamu harus jaga betul-betul. Kalau kamu nanti dididik sama kiainya sendiri jangan mau. Jadi harus ada temannya. Ini misalnya ya untuk pencegahan. Kan orang lebih baik mencegah. Supaya lebih waspada gitu ya jadi Bu. dipesan betul-betul pesan kalau kamu diulang sama kiaimu, kamu harus bersama-sama. Jangan sendiri. Ini mungkin cara paling sederhana untuk pencegahannya. Kalau masalah mental spiritual kan itu kan dari dalam masing-masing. Tapi yang secara lahiriahnya sebenarnya seperti itu. Harus dijaga ketat juga ya Bu. Apalagi seorang wanita dan mungkin bagi seorang ibu yang memiliki anak perempuan miris mendengar itu benar ya Bu ya. Sayang banget. Yang jelas mungkin harus dibekali juga sex education. Sex education itu penting banget sejak dini. Jadi pada waktu anak sudah mulai menstruasi, kalau sampai tersinggung seperti itu bisa terjadi begini. Apalagi kalau masih di bawah umur, nanti kalau kamu punya anak, akibatnya bisa perdarahan, bisa eklamsi dan sebagainya. Ini
bekal ini memang harus Iya, dikuatkan. bukan hal yang tabu lagi sebenarnya ya Bu ya. Jadi sex education itu penting ditanamkan ke anak supaya nantinya anak juga lebih mawas diri ke depannya, bisa ada batasan atau boundaries gitu ya di hidupnya masing-masing anak. Cewek-cewek apalagi ya Bu ya. Tapi kita juga tidak menyalahkan semuanya ke cowok. Kadang-kadang kan wanitanya sendiri mungkin yang mungkin kita sudah pakai yang benar-benar tertutup, tapi kadang kan kalau cowok lewat gitu Bu, masih aja tergoda, itu gimana sih Bu? Kadang-kadang ada cowok yang sering orang yang tertutup Iya? juga. Oh. Malah Gimana Bu? mungkin loh ini. Jadi Kebalikannya gimana? cowok itu juga harus dibekali. Apalagi kita pernah mendengar tanda kutip bahwa banyak di pesanan yang lesbi atau yang Itu dia Bu. Era sekarang kan bahaya banget tuh. karena mungkin alokasi pendidikannya nih yang harus diperhatikan. Jadi anak itu juga harus jangan steril banget. Kalau steril banget nanti kaget. Iya, shock nanti ke depannya ya Bu. Iya, lihat itu gumun ingin mencoba. Nah ini yang pendidikan ini harus dikenalkan. Jadi harus balance antara mungkin hal-hal yang dianggap tabu oleh dunia. Jadi mungkin harus diajarkan tapi tidak harus dipraktekkan. Jangan dipraktekkan jadi hanya untuk harus waspada. Iya, prakteknya nanti kalau memang sudah sah begitu ya Bu ya. Kemudian Bu melihat hal ini era digitalisasi, pastinya kan anak-anak mungkin ini kita kan bahas tentang perlindungan wanita dan juga anak. Kalau anak-anak sekarang kan mungkin banyak yang pegang gadget begitu ya Bu. Keterbukaan arus informasi ini bagaimana Bu di era digitalisasi melihat anak-anak atau mungkin anak-anaknya ibu atau cucu-cucunya ibu ini bagaimana kalau? Ini memang sangat memprihatinkan ya. Jadi dengan adanya digitalisasi ini orang hampir semua anak-anak seringnya pegang laptop atau handphone gadget lah. Lah, ini memang pendampingan orang tua memang perlu. Yaps. Tapi orang tua kan banyak yang sibuk, suami dan istri kerja semua, anak dengan pembantu asal bocah meneng dikasih handphone. Ini yang sangat bahaya sebenarnya di situ. Tapi sebetulnya kalau dia ambil yang positif bagus ada. Hanya anak-anak ini, misalnya contohnya cucu saya, memang dia senang pegang laptop. Iya. Pegang laptop, tapi dia senangnya nontonnya film anak-anak barat misalnya. Oke, I see. Lah dia bisa menyerap bahasa Inggrisnya itu. Ini yang saya alami cucu saya. Dia sampai ngomong bahasa Indonesia tuh susah. Oke, karena sudah terbiasa nonton yang English. Nonton itu. Hanya di sisi lain ini kelemahannya skillnya rendah. Oh, alright. Karena sudah asik begitu. Jadi kalau mau berbuat kan dia kurang terampil. Motoriknya ya Bu ya? Iya, motoriknya yang kurang. Ini kerugiannya di situ. Terus cucu saya yang satunya lagi, dia mainnya juga seperti game internasional misalnya. Dia baikannya apa? Dia kenalnya orang-orang dari Jepang, orang dari mana begitu toh. Ini kan ada positifnya. Jadi dia ngomongnya bahasa Inggris bagus, misalnya gitu loh. Kalau dia mau meneruskan pendidikan yang lebih tinggi dengan bahasa itu sudah tidak ada masalah. Ada bekalnya lah ya. Ada bekalnya gitu loh. Kemudian? Nah, ya itu kelemahannya, tidak punya skill. Iya, tidak punya skill secara motoriknya. Padahal sekarang itu kalau mencari kerja skill yang dibutuhkan. Iya. Yang sainsnya hanya 40%. Mendukung yang lain ya. Iya. Nah, ini yang kelemahannya di situ. Luar biasa. Jadi penting sekali peran orang tua dalam hal ini ya. Jadi sesibuk apapun orang tua harus tetap memperhatikan anak. Karena mereka pun juga tetap butuh kasih sayang orang tua. Begitu ya Bu. Oke, alright Bu. Kemudian Bu, harapan Ibu sendiri sebagai ketua komunitas Aisyah, harapannya Ibu yang pertama mungkin bagi komunitas Aisyahnya sendiri. Kemudian yang kedua, harapan serta pesan yang ingin disampaikan bagi para perempuan dan juga anak-anak di luar sana supaya tetap mawas diri nih di tengah era digitalisasi ini. Silakan Ibu. Terima kasih. Jadi kalau cerita kami, Aisyah ini tetap harus berjuang, tidak hanya mendampingi ibu, tapi juga sampai ke anak-anak, yaitu kita melalui TK-TK itu. Ya. TK-TK ini adalah pengurusnya kan juga kami-kami ini di TK itu. Ya. Jadi guru-guru itu tetap harus dibekali supaya anak ini menjadi anak yang berakhlak mulia, karena ini adalah menyiapkan anak bangsa ke depan. Ini memang kita nun sewu sama guru itu agak rewel. Jadi karena kami nangani TK agak rewelnya ya, pokoknya
kita itu dakwah amar ma'ruf itu melalui amal usaha. Amal usaha itu melalui TK, kemudian melalui panti lansia, kemudian panti anak-anak, karena kami yang kita pegang perempuan semua. Jadi kita bekali seperti itu supaya dan anak ini menjadi anak yang berkemajuan, jangan yang anak terbelakang. Ya. Terutama seperti anak-anak panti asuhan. Ini kan karena yang di situ ada anak SMP, SMA. Kita persiapkan anak-anak itu jadi untuk keterampilan, kemudian supaya dia itu percaya diri, kita latih mereka itu untuk tampil, misalnya kita ajari tausiah, dia suruh tausiah, gitu. Kemudian kami kerjasama dengan psikolog untuk mendampingi anak-anak itu, untuk persiapan ke depannya. Ini diantaranya seperti itu. Kemudian tadi anak-anak sudah kami ceritakan melalui TK-TK itu, kemudian ibu-ibu mulai pengajian-pengajian. Kita selalu memberikan arahan-arahan, jangan mudah terpengaruh. Iya. Ini sekarang pengaruh begitu besar bahwa yang hoax itu jadi percaya. Iya. Ini kan sangat bahaya ya. Nah ini diantaranya begitulah, kita memberikan ilmu tidak hanya syariat, tapi yang penting ilmu ihsan, hati. Ini yang harus kita viralkan. Iya. Oke. Kemudian pesan khususnya Bu untuk komunitasnya sendiri, mungkin supaya lebih bertumbuh itu bagaimana? Monggo. Terima kasih. Khususnya untuk anggota Aisyah, mari kita tetap berjuang menyelamatkan bangsa, mulai dari ibu-ibu karena kita tangani perempuan, sampai kepada anak-anak, dan paling penting juga mengkader. Kaderisasi ya, atau regenerasi. Regenerasi. Di antaranya murid-murid kami yang di sekolah-sekolah, karena kami kan Muhammadiyah punya amal usaha SMP, SMA, kami punya panti asuhan. Nah ini insya Allah kita kader untuk menggantikan regenerasi yang sudah sepuh-sepuh. Seperti saya kan sudah sepuh gitu loh. Nah ini misalnya seperti itu. Ibu. Kemudian apabila ada yang ingin bergabung nih di komunitas Aisyah, ini syarat dan ketentuannya apa aja? Kemudian benefit yang bisa didapat, tadi sih sudah dijelaskan banyak banget ya benefitnya. Gimana Bu cara gabungnya? Silakan bisa di-announce ke Tribuners. Untuk menggabungnya gampang, syaratnya Islam. Ya, pastilah. Ya. Kemudian dan perempuan karena ini komunitas perempuan. Alright, kemudian masalah benefit itu tidak serta-merta dalam bentuk fisik. Tapi benefit kita itu adalah yang pertama, meningkatkan iman takwa kita. Alright. Kemudian kita punya rasa peduli dengan masyarakat. Jadi kehidupan kita jangan egois, jangan individualis, bahwa masyarakat di luar masih banyak yang perlu kita. Ayo kita garap. Misalnya seperti ini. Ini penting seperti kayak tadi ada stunting, TBC, kemudian ada orang-orang KDRT, misalnya seperti itu, ada anak duafa. Ini adalah tugas kita. Luar biasa Bu. Kemudian Bu, last but not least, ini closing statement atau 3 kata yang ingin Ibu sampaikan untuk Aisyah. Jadi Aisyah pada era sekarang adalah Aisyah yang berkemajuan, yang mencerahkan bangsa, jadi bermanfaat untuk umat. Kita mau sounding bersama ya Bu. Ini salah satu jargon dari Aisyah sendiri, yaitu Aisyah berkemajuan dan mencerahkan bangsa. Bella mulai dari Aisyah Kota Semarang, terus kita sebut bareng-bareng. Siap ya Bu ya? Aisyah Kota Semarang, Aisyah berkemajuan dan mencerahkan bangsa. Sekali lagi terima kasih Bu Lastri untuk waktunya. Semoga kegiatan atau program-program kedepannya dari Aisyah lancar dan sehat selalu untuk para anggotanya. Ya Bu. Doakan kami lancar dan bisa berkemajuan. Amin. Dan juga ada kaderisasinya juga nanti atau regenerasi. Ini yang memang kami sangat prihatin ya. Karena tidak semua orang tahu. Kan orang taunya benefit itu fisik ya. Padahal benefit yang di luar fisik itu sangat penting dibawa ke akhirat. Ini. Luar biasa Ibu. Sehat selalu ya Ibu. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Sehat-sehat selalu. Alright. Tribuners, demikian untuk Tribun Topik hari ini. Saksikan terus Tribun Topik only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Unika Bella pamit undur diri beserta juga dengan Bu Lastri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam Tribun.